ada bintik-bintik kayak gatal-gatal, bentol, ujung-ujungnya jadi koreng. Soalnya mengganggu banget sih untuk sekolah anak, mengganggu, aktivitas warga mengganggu, gitu. Mengganggu banget. Kalau bisa pindah ya pindah Pak gitu. Soalnya mau di kayak gimanain kalau kita udah berurusan dengan angin alam udah susah ya, tetap bakal kesini-sini lagi. Batu bara, si hitam manis yang kerap disebut dengan si emas hitam. Batu bara adalah jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang, serta oksigen dalam mineral sekundernya. Batu bara adalah salah satu sumber daya serta sumber energi yang sangat berharga dan tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai salah satu sumber energi yang penting bagi dunia dan digunakan hampir 40% sebagai bahan bakar pembangkit listrik di seluruh dunia, batu bara juga memiliki peranan yang sangat penting selama berabad-abad. Tidak hanya sebagai pembangkit listrik saja, namun juga merupakan bahan utama produksi baja, semen, pabrik kertas, dan lain-lain. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pengeksportir batu bara terbesar di dunia? Perlu kita ketahui bahwa semua hal yang terjadi pasti mempunyai dampaknya masing-masing. Si hitam manis atau yang biasa kita kenal dengan batu bara membawa dampak positif, terutama bagi pertumbuhan perkembangan perekonomian di Indonesia. Tetapi tidak lupa, ia juga membawa dampak yang negatif, terutama pada faktor lingkungan, seperti pengurangan kesuburan tanah, perubahan bentang alam, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, dan masih banyak lagi. Dampak ini tentunya menjadi persoalan yang cukup mengganggu dan sangat memprihatinkan, terutama bagi orang-orang yang mengalami dampaknya secara langsung, seperti warga yang tinggal di daerah Rusunawa Marunda yang letaknya tidak jauh dari daerah proyek batubara. Salah satu hal yang paling dirasakan adalah persoalan dari debu yang dihasilkan oleh limbah batubara. Tentunya hal ini sangat mengganggu bagi mereka yang melakukan serta menaruh harapan kehidupan mereka sehari-hari di tempat tersebut. Halo Ibu. Halo. Boleh tahu Bu namanya siapa? Novi Susanti. Ibu udah berapa lama tinggal di sini Bu? Dari 2017 sih. Udah lama berarti berapa tahun? 5 tahun ya? Iya. Ya, 5 tahun. Ibu tahu nggak Bu ada aktivitas bongkar muat batu bara di? Ada, tahu. Posisi kan anak ada di belakang. Ada pas di belakang gedung saya. Kebetulan di belakang sekolah anak saya juga. Dan aktivitas benar-benar kelihatan dari saya. Dari sinilah, dari gedung ini benar-benar kelihatan. Gedung sini sama gedung sebelah sih, D2. Itu kelihatan banget aktivitasnya. Setiap kalau ada debu atau ada angin kenceng, angin sama debu jadi satu tuh, itu kelihatan banget. Gelap, nggak kelihatan, kayak mendung gitu. Jelas kelihatan sih. Tapi menurut Ibu aktivitas bongkar muat ini memenuhi standar atau SOP perusahaan nggak Bu? Kayaknya sih enggak ya, soalnya kalau menurut saya kalau dia mengikuti standar SOP atau perusahaan, harusnya warga tidak terkena dampak dari debu batu bara ini. Berbagai macam keluhan, jeritan, bahkan tangisan yang mereka keluarkan untuk menuntut perbaikan sistem dari proses pengelolaan batu bara yang prosesnya berlangsung setiap hari. Anak-anak kecil nih, lebih tepatnya ke anak kecil sih ya. Jadi kayak ada bintik-bintik, kayak gatal-gatal, bentol, terus akhirnya ujung-ujungnya jadi koreng gitu.
kayak model dia tuh kayak cacar sih. Awalnya aja waktu anak saya kena tuh ya infeksi debu gitu, saya pikir tuh cacar. Tapi karena kalau orang bilang kan kalau cacar itu satu badan, nggak mungkin cuma bagian yang terbuka kayak misalnya kaki sama tangan. Ini alergi debu bu gitu. Apalagi dokternya bilang, Bu tinggal di mana ya? Di Rusun Marunda. Oh iya Bu, soalnya emang banyak banget anak kecil yang alergi debu. Soalnya debu batu bara itu emang nggak bagus. Apalagi kalau nanti sampai kehirup anak kecil ya. Kayak anak kecil di sini tuh kalau pilek lama loh sembuhnya. Apalagi kalau udah debu banyak di lantai gitu. Udah pada terserang pilek, batuk lama dan sembuhnya tuh lama gitu. Nggak cepet gitu. Berbagai macam penyakit demi penyakit yang selalu menghantui mereka setiap hari. Seperti penyakit kulit, sesak nafas, batuk, dan masih banyak lagi. Selain berbagai jenis penyakit yang mereka rasakan, perubahan bentang alam di Marunda yang terus-menerus terjadi setiap tahunnya, di mana lautan yang disulap menjadi daratan juga menjadi fokus warga yang tinggal di daerah sana. Tidak hanya persoalan penyakit dan bentang alam saja, dampak perekonomian mereka juga pasti akan terganggu. Di mana bongkar muat batubara membuat para pedagang yang berjualan di sekitar sana merasakan rugi. Dikarenakan minat pembeli yang terus menurun karena banyaknya dagangan yang berlapis debu dan lain-lain. Kalau Ibu boleh tahu Ibu namanya siapa? Bu? Ibu Rustia. Kalau boleh tahu udah berjualan di daerah Rusun Marunda berapa lama ya Ibu? Udah lama sekali. Udah ada 6 tahunan dah ya. Apa Ibu tahu nggak kan udah 5 tahun Ibu tinggal di sini. Ibu tahu nggak ada proyek bongkar muat batu bara yang di dekat sini? Iya, tahu. Debu-debunya tebel sekali. Oh, debu-debunya tebal banget ya Bu. Kira-kira apa dampak langsungnya Bu? Kan Ibu ngerasa nih banyak debu yang berakibat dari situ. Kira-kira merasa gimana nggak Bu dari Iya. debunya? Debunya sih ya gitu, cuman lengket kalau itu kayak ada minyak-minyaknya gitu. Terus timbulnya batuk. Dagangan saya pada kotor. Ada debu-debu. Namanya juga debu ya Bu? Debunya paling debu ini, debu minyak. Susah hilangnya. Iya, begitu iya. Harusnya pakai lap basah, pakai sabun baru bisa hilang. Tentunya warga Rusunawa Marunda tidak hanya meratapi nasib yang harus mereka rasakan setiap hari, tapi mereka juga melakukan aksi demi aksi menuntut kelayakan kehidupan yang harus mereka dapatkan sebagai seorang manusia. Tuntutan demi tuntutan sudah disampaikan oleh warga Marunda terkait pencemaran udara akibat bongkar muat batu bara. Dan sampai sekarang, jawaban apa yang mereka dapatkan? Semua pihak seolah tuli akan setiap aspirasi dari setiap jeritan hati. Dan sampai sekarang, yang warga lakukan adalah menanti solusi dan mencoba bertahan sekuat hati. Ada nggak Bu upaya warga atau masyarakat Rusun untuk seenggaknya meminimalisir resiko yang terjadi Bu? Ya bersih-bersih sih. Kalau udah kena debu batu bara, kita warga aja tuh kayak pintu aja tuh disumpel pakai itu loh. Lap, biar debu nggak masuk ke dalam, jendela-jendela ditutup. Kadang pengaruh juga sama yang kayak kipas, AC gitu. AC aja kalau udah lagi debu banget, yang aturan nggak cepat kotor jadi kotor karena kesumbat debu. Ya kipas juga sama, aturan nggak cepat kotor jadi kotor gitu.
Berpengaruh banget. Kami juga dengar nih Bu, khususnya warga sekitar yang terdampak itu telah melakukan unjuk rasa Bu terhadap resiko yang telah dialamin Bu. Apakah benar Bu? Iya, sempat pernah demo di mana ya? Di Istana Negara demonya deh kalau nggak salah. Kalau boleh tahu yang disuarakan, yang dikeluhkan tuh apa ya Bu? Kalau untuk pribadi saya ya, sama ibu-ibu di sini, kalau bisa ya, kalau bisa pindah ya pindah gitu. Karena mau diusahain seperti apapun, dia nggak bakal bisa yang namanya debu itu nggak lari ke sini. Karena ini kan udah alam, terbilangnya angin alam ya. Apalagi kita di pinggir laut. Nah kalau udah angin kenceng, dia lagi bongkar muat, ya udah imbasnya ke kita. Dinas Lingkungan terus berusaha melakukan kajian demi kajian terhadap penyebab debu-debu yang dihasilkan di kawasan Rusunawa Marunda. Dan dari hasil investigasi yang ada, dapat disimpulkan penyebab utama pencemaran lingkungan atau udara itu berasal dari stockpile yang tidak ditutup, lalu pada proses pembongkaran muat batu bara menimbulkan debu, dan itu semua terjadi dan terindikasi dari pencemaran lingkungan yang dilakukan salah satu PT yang beroperasi di daerah Rusunawa Marunda. Dan diketahui ada 3 PT yang beroperasi di kawasan Marunda. Lalu pada 14 Maret 2022, Dinas Lingkungan Hidup sudah menjatuhkan sanksi kepada salah satu operator pelabuhan di Marunda, yaitu PT Karya Citra Nusantara atau KCN, terkait pencemaran debu batubara. Lalu 2 minggu setelahnya, sanksi administratif kembali juga diberlakukan dan dijatuhkan kepada 2 PT lainnya, yaitu PT HSD dan PT PBI. Kami juga dengar nih Bu, Dinas Lingkungan Hidup telah mencabut izin PT KCN. Perasaan Ibu gimana? Kalau emang dicabut, benar-benar dicabut, ya alhamdulillah anak-anak kami nggak terdampak lagi yang namanya debu batubara. Terus kesehatannya ya pasti membaik kalau misalkan emang nggak ada debu lagi gitu. Alhamdulillah sih, syukur banget, berarti suara kami didengar gitu sama pemerintah setempat, sama pihak pengusaha batubaranya juga gitu didengar. Harapan Ibu nih khusus pada pihak KCN ke depannya gimana Bu? Kalau bisa pindah ya pindah Pak gitu. Soalnya mau di kayak gimanain kalau kita udah berurusan dengan angin alam udah susah ya, tetap bakal kesini-sini lagi. Pengennya sih kayak di batubara yang sebelah sana deh, ada kan, ada juga. Itu dia bongkar muat itu di tengah-tengah laut. Jadi dia ada jembatan yang buat mengakses ke tengah-tengah laut dan bongkar muatnya tuh di situ. Jadi kalau udah ketemu bongkar muat dan banyak angin, anginnya nggak ke warga, tapi tapi ke tengah-tengah laut, udah kayak kemakan air gitu loh. Makanya kalau lagi ada bongkar muat di sana, yang debu batubara sana itu, ya itu air laut tuh jadi hitam kotor gitu. Debunya kan dia ngambang, kan namanya debu batubara, dia ngambang gitu. Oh, emang debu batubara sama debu biasa tuh beda ya Bu? Beda banget, debu biasa sama debu batubara tuh beda banget. Jelas beda, itu kelihatan banget bedanya. Dia tuh udah hitam, kasar, bener-bener kayak apa ya? Kalau debu kan setahu saya halus ya. Ini tuh hitam kasar gitu. Kita duduk aja tuh muka langsung pada ngeres, kayak apa ya, kayak habis larian di jalan aja, kayak habis naik motor nggak pakai helm, muka ngeres gitu. Kalau lagi debu, terus kadang kan kelihatan. Pokoknya kalau dari gedung kita tuh bener-bener kelihatan yang namanya kalau batu bara lagi bongkar muat. Si bekonya kelihatan gitu. Si batu baranya kelihatan, tongkangnya pun kelihatan. Tongkangnya posisi bertepatan di sini. Sebelah sini di belakang sekolah anak saya gitu. Soalnya mengganggu banget sih, untuk sekolah anak mengganggu, aktivitas warga mengganggu gitu. Mengganggu banget. Yang udah nyuci piring, yang udah beberes aja tuh gini. Asal nyuci piring udah bersih, tapi ketika kita mau makan pasti kita cuci ulang piringnya. Karena debu ya Bu? Karena debu. Walaupun dimasukin rak piring kayak apa, tetap debu. Namanya kan debu. Iya. Dia tetap masuk dari celah-celah kecil.